Perkenalkan, saya Maria Norma Sule, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanah Toraja dari SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Bersama fasilitator Ibu Hamriani dan pengajar praktek Bapak Husni Tamrin. Video saya kali ini tentang aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus: 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Tahapan Bagja saya ambil pada demonstrasi kontekstual yang telah saya buat sebelumnya, di mana prakarsa perubahan yaitu mengembangkan pembelajaran melalui pembiasaan literasi murid di sekolah dengan berbagai media. Sebagai langkah pertama, kami membuat pertanyaannya: bagaimana kita dapat meningkatkan sekaligus memperkuat keterampilan berinteraksi sosial murid secara positif, arif, dan bijaksana melalui kebiasaan berliterasi. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan pembiasaan literasi pada murid. Dan yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid melalui literasi. Pada ambil pelajaran, apa saja kegiatan literasi yang telah berhasil menguatkan dan mengembangkan keterampilan interaksi sosial murid secara positif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, apa saja kebijakan sekolah yang telah mendukung kegiatan literasi bagi murid di sekolah. Hari ini saya berada di ruangan perpustakaan SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Sesuai dengan program yang akan kami lakukan di sekolah ini, yaitu mengembangkan pembelajaran melalui pembiasaan literasi murid di sekolah dengan berbagai media. Akhir-akhir ini, setelah pandemi melanda negara kita, kebiasaan berliterasi di dalam perpustakaan itu sudah jarang dilakukan. Terbawa dari kebiasaan ini, kami melihat kebiasaan siswa selama ini lebih banyak menggunakan gadget mereka di dalam melakukan interaksi, baik itu berkomunikasi dengan orang lain maupun mencari sumber-sumber pembelajaran. Sehingga latar belakang mengapa kami mengangkat literasi ini, melihat kecenderungan anak-anak selama ini di dalam memanfaatkan perpustakaan secara umum sepertinya sudah redup. Dan nanti kami akan memperdengarkan atau memperlihatkan alasan-alasan mereka mengapa perpustakaan mereka tidak manfaatkan dengan baik. Di dalam ruangan perpustakaan ini
ketika anak-anak diajak masuk untuk melakukan literasi, seolah-olah ruangan mereka anggap hanya sebatas ruangan saja. Oleh karena itu, saya mengajak mereka untuk memberikan masukan apa yang perlu untuk membuat mereka mencintai tempat ini, atau adakah cara lain yang mungkin saja mereka ingin perbuat dengan meningkatkan literasi. Semua itu dikembalikan kepada keinginan daripada siswa agar literasi ini bisa berjalan dengan baik. Dengan melihat kegiatan siswa-siswa kami setiap hari yang tidak terlepas dari alat komunikasi mereka, literasi mereka tetap bisa berjalan, bisa dilakukan di luar dengan melihat aset-aset apa yang mereka miliki. Dan kami berharap hasil dari masukan dari para siswa akan kami gunakan sebagai refleksi dan untuk melakukan kegiatan kami di awal tahun pembelajaran nanti. Jadi memang tadi kenapa? Membaca mari kita. Ya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat. Apa yang kalian buat? Baca. Menurut kalian apa fungsi perpustakaan? Tempat membaca. Ada yang lain? Cari ilmu. Saya ganggu sebentar kegiatan kalian. Ya, Ibu cuma ingin tahu apa yang menjadi masukan nanti buat kegiatan literasi atau membaca di sekolah kita. Nah, berapa kali kalian masuk ke perpustakaan? Setiap hari? Ada yang setiap hari. Yang lain? Satu kali dalam 1 minggu, 1 kali dalam 1 bulan, atau 1 kali apa? Menurut kalian apa yang menyebabkan perpustakaan tidak menarik? Barusan kali ini kamu masuk ke perpustakaan. Malas membaca. Jadi selama ini kamu membaca dari mana? HP. Nah, kasih solusi bagaimana supaya perpustakaan menarik buat kalian. Untuk referensi bukunya, Bu, jangan cuma berpatokan untuk pengetahuan, mungkin bisa juga untuk benar-benar dikasih buku harus ya, mungkin bisa ditambah dengan terus seperti novel atau Ya. Yang bisa ditambahkan sesuai di buku. Oke. Speaker supaya bisa dengar musik. Oh, mungkin tambahkan speaker ke dengar musik. Boleh. Musiknya jangan yang rock, jangan ya yang slow, boleh. Direnovasi dalam hal bagaimana? Apa diperluas kah atau dihias? Dihias. Tambahkan dekorasinya. Oke. Gosok nih. Perpustakaan semoga ada buku elektronik seperti iPad Bu. Ya. Banyak juga siswa baca tapi malas buka buku Bu. Oke. Sebenarnya kita punya iPad, tapi ini yang kalian mungkin tidak tahu sehingga tidak pinjam. Kalau kamu malas membaca, tidak punya HP, boleh pinjam. Tapi dengan catatan masuk di perpustakaan, tidak bisa dibawa
bagaimana selain di perpustakaan, apakah ada tempat lain yang bisa kalian gunakan untuk membaca? Taman. Apa yang mau dibuat di taman? Baca. Dari mana apa sumbernya kalian membaca? Dari HP. Nah, taman tempat membaca. Ada kan? Ada, kita punya taman di luar. Ada juga koridor. Selain taman tempat membaca itu kan kalian gunakan HP. Adakah kreativitas lain yang bisa kalian munculkan supaya rekan-rekan kalian bisa membaca, mengajak mereka untuk membaca? Mungkin bisa mengaktifkan mading kembali. Ya, ya betul. Karena mading yang sudah disediakan di lobby itu tidak difungsikan kembali. Jadi nanti masuk kembali, kamu bisa buat mading dari jurusan kalian supaya nama kalian, tahu anak gambar. Kreativitasnya bagus. Bisa? Oke? Nah, sekarang adakah yang mau ditanyakan dari perpustakaan? Buku-buku tidak kadaluarsa. Nanti saya tanyakan apakah buku-buku, tapi namanya ilmu tidak ada yang kadaluarsa. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas masukannya dan sarannya untuk perpustakaan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa kasih masukan apa yang menjadi saran dari kalian. Demikianlah video saya kali ini tentang program literasi yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan di